Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2023, yang mana ada beberapa peserta yang lolos setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda, dan juga ada perpindahan jenis kebutuhan Bapak Ibu dari khusus ke umum yang berbeda. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, pengumuman terbaru di sini di pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu jabatan ahli pertama penyuluh sosial. Nah, di sini ada 3 formasi Bapak Ibu, ada 3 formasi, dan pelamar yang lolos ini adalah memiliki kode PL2 dan juga PR2 dan juga L3. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini dia peserta yang pertama Bapak Ibu, peserta yang pertama. Jadi keterangannya dia mendapatkan A. Jika mendapatkan A berartinya peserta P3K teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi memiliki afirmasi Bapak Ibu, afirmasi sertifikat kompetensi. Jadi nilainya, nilai murninya 285, tambahan nilai 112 karena 25%. Teknisnya jadi 397,5. Manajerial 80, sosiokultural 66, dan wawancara 34, jadi totalnya 577,5 poinnya. Nah, jadi keterangannya PL2. Nah, di sini ada 2 pelamar yang memiliki kode PL2 Bapak Ibu. Ini dia. Pelamar yang kedua juga mendapatkan kode PL2. Nah, kode PL2 ini artinya kita lihat di sini Bapak Ibu, ini sesuai dengan ini Bapak Ibu. Kita lihat peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, jadi pelamar ini lulus dengan nilai ambang batas atau peringkat terbaik Bapak Ibu dalam jabatan atau pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi Bapak Ibu dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di pelamar yang ketiga Bapak Ibu, di pelamar yang ketiga di sini ada kode PR2 garis miring L3. Nah, artinya jika PR2 ini adalah peserta non-SN jenis kebutuhan khusus. Nah, ini pelamar kebutuhan khusus Bapak Ibu, pelamar kebutuhan khusus dan kodenya L3. Nah, kita lihat kode L3, kita lihat kode yang ini Bapak Ibu, kita lihat baca L3, peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum. Nah, jadi ada perpindahan juga Ibu, perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan dari khusus ke umum yang berbeda. Nah, jadi pelamar ini yang awalnya pelamar kebutuhan khusus, maka perpindahan Ibu, perpindahan dari khusus ke umum. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dia memiliki persamaan Bapak Ibu, persamaan jabatan dengan formasi yang dipilih dan juga memiliki kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia kualifikasi pendidikannya. Itu bisa D4 pekerja sosial, kesejahteraan sosial, dan juga pekerjaan sosial. Nah, jadi pelamar ini lolos setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda dan juga perpindahan dari jenis kebutuhan khusus ke umum. Nah, jadi seperti itu. Bukti nyata pelamar yang lolos setelah adanya perpindahan formasi ataupun optimalisasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagi pelamar yang sudah dinyatakan lolos P3K tahun 2023, maka pelamar akan melanjutkan untuk usul penetapan nomor induk P3K yang diawali dengan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini dia Bapak Ibu, poin yang nomor 5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi selanjutnya mengisi daftar riwayat hidup atau DRH
serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsnbkn.go.id masing-masing pada tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Nah, jadi nantinya bagi pelamar yang sudah dinyatakan lolos, baik itu kode PL ataupun PR2L ataupun PR2L2, PR2L3. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu harap bersiap untuk menyiapkan beberapa dokumen yang nantinya akan diunggah di akun masing-masing di sscsnbkn.go.id untuk mengunggah ataupun mengisi daftar riwayat hidup. Nah, poin yang nomor 6 di sini dijelaskan Bapak Ibu dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan dan nantinya diunggah di akun SSCSN masing-masing. Kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah oleh pelamar yaitu yang pertama adalah pas foto terbaru, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Nah, jadi formal, background merah Bapak Ibu, ini pas foto. Kemudian yang kedua, scan ijazah asli Bapak Ibu yang digunakan sebagai dasar melamar P3K. Nah, untuk scan ini kan sebagian besar sudah ada Bapak Ibu ketika mendaftar kemarin. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu scan daftar riwayat hidup. Nah, jadi nantinya setelah Bapak Ibu mengisi DRH daftar riwayat hidup di akun SSCSN masing-masing, nantinya DRH itu di print out Bapak Ibu, di print out kemudian dibubuhi materai 10.000. Nah, jadi asli bukan materai hasil scanan. Jadi pakai materai asli dan kemudian ditandatangani. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, scan surat pernyataan 5 poin. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu membuat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh pelamar dan juga bermaterai Bapak Ibu, dan juga bermaterai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga persiapkan scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu silakan membuat SKCK yang mana di sini ada ketentuannya Bapak Ibu, ada ketentuan untuk keperluan persyaratan pengangkatan P3K Pemprov Jatim tertanggal setelah pengumuman. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk keperluannya mengikuti ketentuan dari instansi masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk keperluan. Nah, untuk keperluan ini sudah ada ketentuannya. Jadi Bapak Ibu silakan ikuti ketentuan dari masing-masing instansi, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini yang pertama surat keterangan sehat jasmani dari dokter berstatus PNS Bapak Ibu atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan pemerintah kesehatan. Mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman. Kemudian yang kedua surat keterangan sehat rohani dari unit psikiatri rumah sakit pemerintah yang ditandatangani oleh dokter spesialis jiwa. Nah, ini dia ketentuan dalam surat keterangan sehat jasmani dan juga sehat rohani. Kemudian selanjutnya scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi Bapak Ibu silakan membuat juga surat keterangan bebas nafsa. Kemudian yang ketujuh, foto scan seluruh dokumen persyaratan asli berwarna. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan scan dokumen-dokumen yang sudah dibuat tadi dan scan berwarna Bapak Ibu harus terlihat dan terbaca dengan jelas yang mana nantinya Bapak Ibu diunggah di akun sscsnbkn.go.id untuk usul penetapan nomor induk P3K. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.